semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin menyampaikan materi kami yaitu tentang uji statistik parametrik, tentang analisis uji beda atau uji T 1 dan 2 variabel bebas. Adapun kami dari kelompok 11 yaitu saya sendiri Grace Roni Anwar Lase dan teman saya Diani Angelina Putri Sembiring. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu tentang konsep uji beda. Uji beda rata-rata dikenal juga dengan nama uji T atau t-test. Konsep dari uji beda rata-rata adalah membandingkan nilai rata-rata beserta selang kepercayaan tertentu atau confidence interval dari dua populasi. Nah, syarat menggunakan uji T itu data harus berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, maka harus dilakukan transformasi data terlebih dahulu untuk menormalkan distribusinya. Jika transformasi yang dilakukan tidak mampu menormalkan distribusi data tersebut, maka uji T tidak valid untuk dipakai, sehingga disarankan untuk melakukan uji non-parametrik seperti Wilcoxon atau data berpasangan atau Mann-Whitney-U, data independen. Nah, adapun langkah-langkah dari uji T itu yang pertama, kita harus menentukan hipotesa 0 atau HO dan hipotesa alternatif atau H1. Dan yang kedua itu kita harus menghitung nilai T menggunakan rumus yang sesuai dengan jenis uji. Dan yang ketiga, kita menentukan derajat kebebasan atau DF dan nilai kritis dari tabel distribusi T. Dan yang keempat yaitu membandingkan nilai T hitung dengan T table. Jika T hitung lebih besar daripada T table, maka kita menolak HO. Dan jika T hitung lebih kecil atau sama dengan T table, maka kita gagal tolak HO. Adapun yang pertama yaitu tentang uji satu variabel bebas atau one sample t-test. Nah, tujuan dari penggunaan uji T ini yaitu digunakan untuk satu sampel. Prinsipnya, menguji apakah suatu nilai tertentu yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara rata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nilai yang dimaksud pada umumnya adalah nilai parametrik untuk mengukur suatu populasi. Nah, adapun rumusnya itu T sama dengan X bar dikurang mu per standar deviasi dibagi akar N, di mana T merupakan nilai T hitung, X bar merupakan rata-rata sampel, mu merupakan nilai parameter, SD merupakan standar deviasi sampel, dan N merupakan jumlah sampel interpretasi. Nah, untuk presentasikan t-test terlebih dahulu harus ditentukan yang pertama itu nilai alfanya atau nilai signifikansinya. Yang kedua yaitu DF atau degree of freedom, di mana rumusnya itu N dikurang K. Nah, DF untuk one sample t-test yaitu DF sama dengan N dikurang 1. Dan selanjutnya itu bandingkan nilai T hitung dengan nilai T table. Nah, apabila T hitung lebih besar daripada T table, ya, maka ada perbedaan secara signifikan atau kita dapat simpulkan bahwa HO ditolak. Tetapi jika T hitung lebih kecil daripada T table, maka tidak ada perbedaan secara signifikan, maka HO kita terima. Nah, berikutnya itu ada uji T 2 variabel bebas. Yang pertama yaitu independent sample t-test. Nah, tujuan menggunakan independent sample t-test yaitu untuk mengetahui perbedaan mean dua kelompok data independen. Syarat atau asumsi yang harus dipenuhi yaitu yang pertama, data harus berdistribusi normal atau simetris dan kedua kelompok data independen. Dan yang kedua itu variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategori atau dengan hanya dua kelompok, dan variabel data yang diuji haruslah data bertipe interval atau rasio yang tingkatnya lebih tinggi daripada data tipe nominal atau ordinal. Dan yang ketiga yaitu pada uji T dan uji F untuk 2 sampel atau lebih, kedua sampel diambil dari dua populasi yang mempunyai varian sama. Nah, prinsip untuk pengujian 2 mean adalah melihat perbedaan variansi kedua kelompok data. Oleh karena itu, dalam pengujian ini diperlukan informasi apakah varian kedua kelompok yang diuji sama atau tidak. Yang pertama, uji untuk varian sama. Uji beda 2 mean dapat dilakukan dengan menguji uji Z atau uji T. Uji Z dapat digunakan bila standar deviasi populasi diketahui dan jumlah sampel besar lebih dari 30. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dilakukan uji T. Pada umumnya, nilai dari
Standar deviasi populasi sulit diketahui, sehingga uji beda dua min biasanya menggunakan uji t atau t-test. Untuk varian yang sama, maka bentuk ujinya sebagai berikut. Kita dapat melihat di rumus, t sama dengan X1 dikurang X2 dibagi SP akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, N1 atau N2 merupakan jumlah sampel kelompok 1 atau 2. Dan yang kedua yaitu S kuadrat P sama dengan dalam kurung N1 dikurang 1 tutup kurung S21 ditambah buka kurung N2 dikurang 1 tutup kurung S22 per DF, di mana DF merupakan derajat of freedom dan S1 atau S2 merupakan standar deviasi sampel kelompok 1 dan 2. DF merupakan N1 dikurang N2 dikurang 2. Nah, adapun materi berikutnya akan disampaikan oleh teman kami, Dehani. Baik, saya Deni Angelina Putri Sembiring. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang uji T untuk dua variabel bebas. Yang kedua ada uji untuk varian berbeda. Uji beda 2 min menggunakan uji T. Untuk varian yang berbeda, maka bentuk ujinya sebagai berikut bisa dilihat dari gambar dari slide yang saya tampilkan. Untuk uji T sudah tersedia rumusnya, dan untuk rumus DF-nya juga sudah tersedia. Di sini mungkin saya akan menjelaskan keterangan dari rumus T dan DF, yaitu S12 dan S22. S12 itu merupakan varians dari sampel pertama, dan S22 itu merupakan varians dari sampel kedua. Lalu selanjutnya, yang ketiga ada uji homogenitas varian. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui varian antara kelompok yang satu apakah sama dengan kelompok data yang kedua. Perhitungannya dengan menggunakan uji F. Untuk rumusnya sudah tersedia di slide, yaitu varians sampel pertama dibagi dengan varians sampel kedua. Dan untuk rumus DF1 dan DF2-nya sudah tersedia juga di slide. Pada perhitungan uji F, varian yang lebih besar sebagai pembilang dan varian yang lebih kecil sebagai penyebut. Selanjutnya ada contoh soalnya. Seorang pejabat Depkes berpendapat bahwa rata-rata nikotin yang dikandung rokok A lebih tinggi dibanding rokok B. Untuk membuktikan pendapatnya, kemudian diteliti dengan mengambil sampel secara random 10 batang rokok A dan 8 batang rokok B. Hasil pengolahan data melaporkan bahwa rata-rata kadar nikotin rokok A adalah 23,1 mg dengan standar deviasi 1,5 mg. Sedangkan pada rokok B, rata-rata kadar nikotinnya 20 mg dengan standar deviasi 1,7 mg. Berdasarkan data tersebut, ujilah pendapat pejabat Depkes tersebut dengan menggunakan alfa 5%. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama adalah melakukan pemeriksaan homogenitas varian kedua data dengan menggunakan uji F. Hipotesisnya yaitu H0 sama dengan sigma 12 sama dengan sigma 22, varian kadar nikotin rokok A sama dengan varian kadar nikotin rokok B. Untuk HA-nya, sigma 12 tidak sama dengan sigma 22, varian kadar nikotin rokok A berbeda dengan varian kadar nikotin rokok B. Untuk perhitungan uji F-nya bisa dilihat di slide ini. Masing-masing nilai perhitungan dari rumusnya kita masukkan, yaitu F sama dengan 1,7 pangkat 2 dibagi 1,5 pangkat 2 menghasilkan 1,28. Untuk DF1-nya hasilnya 7 dan DF2-nya hasilnya 9. Dari pengujian hipotesis pada soal di atas diketahui DF1 sama dengan 7 sebagai numerator dan DF2 sebagai 9 sebagai denominator. Sehingga pada tabel F di bawah ini dapat diketahui nilai F tabelnya adalah bisa dilihat dari tabel yang saya munculkan di slide, yaitu 3,29. Pada soal di atas diperoleh nilai hitung F 1,28 dan F tabelnya sama dengan 3,29. Sehingga keputusannya H0 gagal ditolak. Berarti varian kadar nikotin rokok A sama dengan varian kadar nikotin rokok B. Langkah selanjutnya adalah menguji perbedaan min kedua kelompok data tersebut dengan menggunakan uji T untuk varian yang sama. Hipotesisnya, H0 mu1 sama dengan mu2,
min kadar nikotin rokok A sama dengan min kadar nikotin rokok B. H0 sama dengan mu1 lebih besar dari mu2 yang berarti min kadar nikotin rokok A lebih tinggi dibanding rokok B. Dengan HA seperti di atas berarti ujinya dengan one tail atau satu arah. Untuk perhitungan uji T-nya, silahkan dilihat sendiri di mana dimasukkan hasil dari perhitungan rumus sehingga menghasilkan hasil 2,53 dan SP-nya 1,59. Untuk nilai T-nya 4,1 dan DF-nya sama dengan 16. Pada soal di atas diperoleh nilai T sama dengan 4,1 dengan DF 16, maka nilai tersebut terletak di sebelah kanan dari nilai 2,12 nilai T tabel. Keputusannya, hasil perhitungan menghasilkan nilai T tabel lebih kecil nilai T hitung, maka dapat diputuskan H0 ditolak sehingga dengan menggunakan alfa 5%, dapat disimpulkan bahwa secara statistik, kadar nikotin rokok A memang lebih tinggi dibanding kadar nikotin rokok B. Selanjutnya ada uji T dua variabel bebas, yaitu Pirate Sample Test, dengan tujuan untuk menguji perbedaan antara dua kelompok data yang dependen. Contoh kasusnya, apakah terdapat perbedaan tingkat pengetahuan antara sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan, dan apakah ada perbedaan berat badan antara sebelum dan sesudah mengikuti program diet. Syaratnya yang pertama, distribusi data harus normal. Yang kedua, kedua kelompok data dependent F-pair. Yang ketiga, jenis variabel numerik dan kategori dua kelompok. Dengan formula T sama dengan, silakan dilihat sendiri di slide yang saya tampilkan. Dengan keterangannya, D adalah rata-rata deviasi atau selisih sampel 1 dengan sampel 2, dan SD gede dan D kecil, yang berarti standar deviasi dari deviasi atau dari selisih sampel 1 dengan sampel 2. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh vitamin B12 terhadap penyakit anemia. Sejumlah 10 penderita diberikan suntikan vitamin B12 dan diukur kadar Hb darah sebelum dan sesudah pengobatan. Hasil pengukuran adalah sebagai berikut. Silahkan dilihat sebelum dan sesudahnya. Lalu pertanyaannya, coba Anda buktikan apakah ada perbedaan kadar Hb antara sebelum dan sesudah pemberian suntikan vitamin B12 dengan alfa. Kita tentukan terlebih dahulu hipotesisnya. H0 sama dengan delta tidak sama dengan 0, yang berarti tidak ada perbedaan kadar Hb antara sebelum dan sesudah pemberian vitamin B12, dan Ha-nya sama dengan delta sama dengan 0, ada perbedaan kadar Hb antara sebelum dan sesudah pemberian vitamin B12. Untuk perhitungan uji T-nya, di sini sudah ada tabel perhitungan sebelum dan sesudah serta standar deviasinya. Totalnya juga sudah ada di paling bawah tabel. Lalu kita hitung rata-rata deviasinya, yaitu menghasilkan nilai 1,86 dan standar deviasi dari nilai deviasinya adalah 0,60. Dengan perhitungan uji T-nya 9,83. Dari soal di atas diperoleh T 9,83 dan DF sama dengan 9, maka nilai T tabelnya adalah 2,26. Untuk keputusan uji statistiknya, hasil perhitungan menghasilkan nilai T sama dengan 9,83 lebih besar dari nilai T tabel sama dengan 2,26. Maka dapat diputuskan bahwa H0 ditolak, sehingga dengan menggunakan alfa 5%, dapat disimpulkan bahwa secara statistik ada perbedaan kadar Hb antara sebelum dan sesudah diberi suntikan vitamin B12. Nah, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu uji T merupakan salah satu metode statistik parametrik yang sering digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok atau membandingkan rata-rata suatu sampel dengan nilai tertentu. Uji ini memiliki beberapa jenis, diantaranya uji T satu variabel bebas atau one sample t-test, independent sample t-test, dan Pirate sample t-test. Masing-masing jenis uji T memiliki kegunaan yang berbeda tergantung pada sifat data dan tujuan analisis. Agar hasil analisis uji T valid dan dapat diandalkan, beberapa asumsi utama harus dipenuhi, seperti data yang berdistribusi normal dan homogenitas varians untuk uji dua kelompok independen. Pemahaman yang baik terhadap langkah-langkah pelaksanaan uji T juga sangat penting untuk menghasilkan keputusan statistik yang tepat. Melalui pengetahuan yang mendalam tentang konsep, jenis, dan penerapan uji T, diharapkan pembaca, khususnya mahasiswa dan peneliti, dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisis data secara ilmiah. Dengan demikian,
Uji T dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung penelitian dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Nah, mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.